Halo teman-teman, balik lagi nih bareng kita di agenda ngopi atau ngobrol psikologi. Teman-teman, tahu nggak di tahun 2022 ini hal apa aja sih yang lagi viral di sosmed dan jadi trending? Kalau teman-teman jadi salah satu orang yang aktif di sosmed, pasti teman-teman nggak akan asing dengan tren prank, tren pamer iPhone boba, bahkan sampai tren challenge yang bisa saja merugikan diri sendiri maupun orang lain. Pokoknya banyak banget tren yang muncul dan kebanyakan selalu booming sehingga diikuti oleh banyak orang. Nah, teman-teman pernah nggak sih berpikir kenapa banyak banget orang-orang yang seneng ikut-ikutan hal-hal yang lagi viral? Kamu nanya, bertanya-tanya. Itu juga salah satu tren yang lagi viral banget kan belakangan ini. Kalian jadi salah satu yang ngikutin gak nih? Balik lagi ke pembahasan kita tentang kenapa orang-orang senang ikut-ikutan tren yang lagi viral. Apakah takut ketinggalan zaman? Atau takut gak punya teman? Atau bahkan memang udah jadi hobi? Yuk kita bahas tuntas di sini. Teman-teman, istilah ikut-ikutan tren ini dalam dunia psikologi disebut dengan the bandwagon effect. Dr. Mary menjelaskan bahwa bandwagon effect adalah istilah untuk menggambarkan fenomena di mana seseorang cenderung mengikuti suatu tren, mulai dari gaya hidup, perilaku, cara berpakaian, cara berbicara, atau konten di media sosial. Fenomena ini merupakan salah satu bentuk bias kognitif yang memicu kesalahan berpikir, sehingga menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Bandwagon effect bisa tercipta karena euforia loh teman-teman. Maka kita juga akan berbicara tentang psikologi massa di sini. Dalam teori psikologi massa, masyarakat akan cenderung beranggapan bahwa apapun yang dilakukan oleh banyak orang akan dianggap baik dan benar. Penilaian baik dan buruk juga benar dan salah diukur berdasarkan jumlah orang yang mendukungnya, bukan berdasarkan pemikiran yang logis dan kritis. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan ya teman-teman bahwasanya bandwagon effect ini lebih bersifat emosional daripada rasional. Selanjutnya, apa saja sih faktor-faktor yang bisa menyebabkan bandwagon effect ini? Sesungguhnya banyak sekali hal yang bisa menyebabkan bandwagon effect terjadi. Namun, setidaknya kita bisa mengambil dan menggarisbawahi 3 faktor yang memiliki sumbangan terbesar mengapa bandwagon effect terjadi. Apa saja itu? Yang pertama adalah pemikiran kelompok. Hal ini merupakan salah satu yang bisa kita katakan cukup serius ya, terutama bagi kesehatan mental. Seperti yang kita tahu dan sempat kita singgung bahwasanya saat kita tidak mengikuti tren atau hal-hal yang dilakukan oleh kelompok di mana kita berada, maka kita akan kesulitan bersosialisasi. Bahkan mungkin kita akan mendapatkan sanksi sosial. Oleh karena itu, mau tidak mau, kita pasti akan mengikuti hal tersebut. Faktor yang kedua yaitu keinginan untuk diterima di suatu kelompok. Perasaan ingin diterima dan diakui keberadaannya di suatu kelompok juga menjadi salah satu faktor yang bisa menyebabkan perilaku bandwagon effect. Hal ini juga berkaitan erat dengan FOMO atau takut ketinggalan tren, sebab mereka yang mengalami FOMO merasa saat tidak mengikuti tren yang sedang booming, maka mereka takut akan tidak dianggap atau dianggap deso. Hasilnya, mereka akan latah dengan ikut tren yang sedang viral. Selanjutnya adalah perasaan takut dikucilkan. Sama seperti perasaan ingin diterima, perasaan takut dikucilkan ini juga menjadi hal yang menakutkan bagi kita. Kita cenderung takut berbeda karena 2 hal tersebut.
Sebuah jurnal pernah ditulis oleh Kartika dan Astuti dari Universitas Patimura Ambon. Jurnal tersebut berisi tentang bagaimana pemanfaatan bandwagon effect yang bisa dilakukan oleh generasi muda. Dia menjelaskan bahwasanya bandwagon effect ini merupakan fenomena psikologi yang timbul akibat pesatnya perkembangan media sosial di masyarakat. Bandwagon effect dapat dimanfaatkan oleh generasi muda untuk menumbuhkan perekonomian secara mandiri, sehingga generasi muda tidak hanya berpaku pada mencari lowongan pekerjaan, tapi mereka juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan dengan memanfaatkan fenomena bandwagon effect. Lantas, sebenarnya bandwagon effect ini baik atau buruk sih dampaknya untuk kehidupan kita, teman-teman? Sebenarnya semua hal bisa saja berdampak baik dan buruk untuk kehidupan kita, teman-teman. Tergantung bagaimana kita mengelolanya. Begitu juga dengan bandwagon effect ini. Bisa menimbulkan dampak yang positif, juga negatif, tergantung pada tren apa yang kita ikuti dan bagaimana kita memanfaatkannya. Namun, jika kita ikutan tren hanya untuk mendapatkan pengakuan, lebih baik kita hindari ya, teman-teman. Kita harus berani menanamkan cara berpikir, mereka menertawakanku karena aku berbeda, maka aku akan menertawakan mereka karena mereka semua sama. Sehingga dari sana kita akan memiliki keberanian untuk tampil beda dengan orang lain. Oke, sampai sini dulu ya pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. See you!